Page 11, langkah awal mengungkap kebenaran. Di dunia ini tidak semua hal harus diungkap. Ada hal yang sebaiknya tetap dirahasiakan dan ada juga hal yang seharusnya diberitahukan. Bukan perkara sulit memberitahu atau merahasiakan sesuatu. Yang lebih sulit adalah menentukan haruskah kamu memberitahukan atau merahasiakan sesuatu. Namun satu hal yang pasti adalah kebenaran harus selalu diungkap. Bahkan saat kamu tidak ingin mengungkapnya, waktulah yang akan mengungkap dan kamu tidak akan punya kuasa untuk menghentikannya. Membiarkan kebenaran terahasiakan mungkin memang bukan hal yang benar, namun memberitahukan sebuah rahasia juga bukan hal yang mudah. Jadi yang harus kamu lakukan adalah berpikir berkali-kali sebelum kamu memutuskan untuk mengungkap atau merahasiakan sesuatu. Bah, ibu hamil, jaga rumah aja ya. Ratih melambai pada Ayla yang tengah tiduran di ranjang. Perut Ayla kini sudah semakin membesar. Kandungannya yang memasuki usia 7 bulan sedikit banyak menghalangi geraknya. Sedangkan Ratih masih lincah ke sana kemari dan mengangkat barang berat seperti saat ini. Tangan kanannya sudah menenteng koper hitam besar berisi pakaian dan segala keperluannya. Ratih harus banget seminggu sehari aja kan bisa. Ratih meletakkan kopernya dan langkahnya kembali masuk ke kamar Ayla. Duduk di tepi ranjang dan menatap Ayla serius siap mengucapkan segala kalimat bantahannya. Enggak, kata Ratih dengan raut muka begitu serius, super serius. Waktu seminggu buat pergi ke Sukabumi itu sebenarnya kurang. Nanti kami masih harus survei sana sini, ketemu orang ini itu, ngurus ini itu, banyak deh. Belum lagi kalau bapak ibu capek kan harus istirahat dulu. Mana bisa sehari, khayal banget. Ayla menghela nafas gundah. Perutnya sudah besar dan dia harus ditinggal oleh Ratih, bapak ibunya pergi ke Sukabumi. Perkembangan pondok yang kian membaik membuat Pak Yasin mendapat mandat untuk memperluas pondok ke wilayah Sukabumi. Oke, tapi apa sih? Nggak apa-apa, lagian kegiatan pondok lagi libur kan? Iya, tapi ini perutku udah gede banget, Ratih, susah mau aktivitas, kata Ayla sambil menunjuk-nunjuk perutnya yang sudah 2 kali lebih besar. Tenang aja, si Winarwan kan gak ikut, mau di sini saja katanya jagain Mbak Ayla. Kacau. Ayla memilih kembali berbaring di ranjangnya dan mengelus perut besarnya. Winarwan itu anaknya gak jelas. Gak apa-apa, tapi dia lucu loh, lumayan ada hiburan. Memilih mengakhiri percakapannya dengan Ayla. Akhirnya Ratih menutup pintu kamar Ayla, meninggalkan sahabatnya itu dengan bayi kecil di perutnya. Udah, aku berangkat. Tak ada yang mungkin Ayla lakukan selain mengiyakan. Lagi pula perjalanan Ratih dan bapak ibunya bukan untuk hal buruk. Tapi setidaknya selama seminggu ke depan Ayla harus mengurus segala keperluannya sendiri. Sambil meregangkan ototnya di ranjang, Ayla berharap tak ada kekacauan selama orang tuanya pergi. Baik-baik ya semuanya. Baru sekitar 20 menit Ayla memejamkan mata. Bunyi handphonenya memaksa Ayla kembali ke dunia nyata. Padahal Ayla sudah terlalu nyaman dalam mimpinya. Sebuah panggilan dari Winarwan masuk dan mengganggu istirahat siangnya. Semoga saja bukan hal buruk. Ya, waalaikumsalam Win. Suara di seberang sana menyauti dengan nafas yang terburu dan suara yang tidak jelas, membuat Ayla menaikkan volume handphonenya untuk mendengar suara Winarwan. Kenapa Win? Apa? Kantor polisi. Saat sudah jelas bukannya kabar baik yang Ayla dengar, tapi malah sebuah kabar buruk yang Winarwan bawa. Oke, saya kesana sekarang deh. Saya sendiri aja naik angkot, nggak apa-apa. Udah saya tutup. Assalamualaikum. Ayla meraih tas lempang kecil miliknya, kemudian buru-buru pergi ke seberang jalan mencari angkutan umum yang bisa membawanya dengan cepat ke kantor polisi. Mobil angkutan tanpa pintu warna kuning menyala berhenti tepat di depan Ayla. Sang pengemudi berteriak menawarkan tumpangan. Jalan Suroharjo mbak, kantor polisi pak. Oke, ayo naik, ibu-ibu yang di belakang kasih jalan ya, ibu hamil nih. Si pengemudi berteriak, penumpang ibu-ibunya yang memenuhi angkutan dengan bawaan masing-masing. Bu, itu keranjangnya masukin bawa aja, terus ibu geser. Ibu mah gimana, biar cukup bu, mepet aja nggak apa-apa mepet.
Entahlah Ayla harus berterima kasih atau bagaimana pada si pengemudi. Pasalnya memang benar, si ibu menyingkir dan memberikan sebagian tempat duduk untuk Ayla. Tak lupa disertai dengan lirikan mata sinis mereka. Permisi ya Bu, permisi. Terima kasih. Mau kemana Mbak? Mau ke kantor polisi Bu, deket kok di Jalan Mojo. Walah Mbak orang lagi hamil gede kok malah keluyuran ke kantor polisi segala. Astaga, Ayla tahu siang ini cuacanya begitu panas, tapi sungguh Ayla tidak menyangka kalau kepala si ibu ikut panas. Saya nggak keluyuran Bu, saya ada urusan di sana. Yaitu namanya keluyuran Mbak. Kalau nggak keluyuran ya nggak di sini. Mana naik angkot panas-panas begini. Bu ya kasihan sama bayinya. Tanpa si ibu beritahu, Ayla juga tahu kalau tidak seharusnya ia naik angkot berdesak-desakan begini. Kalau bukan karena Bin memintanya datang ke kantor polisi, Ayla juga nggak akan begini. Emang bapaknya kemana? Di penjara ya Mbak? Kelewatan, si ibu sudah kelewatan hanya karena ia harus menggeser sedikit bokongnya, ia jadi boleh menilai hidup Ayla. Sama sekali tidak, Ayla tak akan diam aja Bu. Maaf ya kalau gara-gara saya bokong ibu ini mesti geser. Tujuan saya deket kok Bu, cuma 5 menit dan mendingan kita nikmatin aja ya Bu perjalanan 5 menitnya. Setelahnya Ayla memilih tutup mata tutup telinga, mengabaikan si ibu yang masih ingin mengeluarkan bermacam-macam kalimatnya untuk Ayla. Setibanya di kantor polisi, Ayla dihadapkan dengan pemandangan Winarwan yang tengah dicecar pertanyaan oleh polisi. Di sampingnya ada Ahmad, santri kelas 8 yang menunduk menghindari interogasi. Dan seperti dejavu, di samping Ahmad ada seorang ibu yang bersungut-sungut membuat Ayla refleks menghela nafas panjang. Kacau urusan sama ibu-ibu lagi. Ayla melangkah mendekat ke arah mereka, namun masih di kejauhan ia dengar suara ibu yang menggelegar memenuhi satu kantor polisi. Kamu ini tampilannya doang ya, yang alim ngakunya santri tapi kelakuannya kayak setan. Oh tidak, sepertinya ibu ini lebih galak daripada ibu yang diangkut tadi. Bu, tolong jangan berlebihan gitu, balas Winarwan dengan berusaha melindungi Ahmad di sampingnya. Karena sungguh tangan isi ibu itu seperti siap menerkam Ahmad kapan saja. Loh, berlebihan dari mananya? Wong ya sudah jelas ini anak maling. Maling itu kan kelakuannya setan. Kalian ini anak-anak pondok nggak pernah diajarin ya? Nggak ngerti ya? Hati-hati ya Bu, ibu bahkan nggak bisa kasih bukti atas tuduhan ibu loh. Loh, kamu pikir saya bohong gitu, ngada-ngada gitu? Proses interogasi yang seharusnya berjalan cepat dan tepat malah jadi terhambat. Bukannya menjawab pertanyaan yang diajukan si ibu, dan Winarwan malah sibuk berdebat. Semakin Ayla melangkah maju, semakin kacau perdebatan mereka. Enggak gitu Bu, maksud saya bukti ibu punya bukti. Enggak kok, ngeyel ya kamu Mas. Brak, lewat emosi si ibu menggebrak meja interogasi, mengabaikan ekspresi Pak Polisi yang melotot kaget. Si polisi seperti kehilangan perannya. Beliau tak punya celah untuk sekedar melayangkan sebiji pertanyaan kepada 3 orang di depannya ini. Sampai akhirnya Ayla datang dan sedikit mengalihkan atensi ketiganya. Permisi, saya Ayla, walinya Ahmad. Melihat ada celah untuk bersuara, sang polisi menyambut baik kehadiran Ayla. Oh ini walinya, ya silakan duduk. Sebelumnya begini, Ahmad ini sedang dicurigai melakukan upaya pencurian di toko sepatu milik Bu Siah. Jadi Bu Siah datang dan melapor, tapi kami loh Pak kan bukan cuma dicurigai ini Mas, saya yakin 100% anak ini nyolong, udah yakin, bukan sekedar curigaan. Dengan tidak sopannya suara wanita 30-an itu memotong ucapan sang polisi. Kalau saja tidak ingat yang namanya profesionalisme, rasanya sang polisi ingin memborgol si ibu sekarang juga. Bu, yang namanya sebuah kasus itu pasti ada proses pemeriksaannya. Ini kita masih ada di proses awal Bu. Interogasi harusnya sudah selesai dari tadi sampai sekarang belum selesai juga. Karena apa Bu? Ya karena ibu ini. Tolong kerjasamanya Bu. Kalau emang Ahmad ini salah, pasti dia akan dihukum. Pasti ibu nggak perlu teriak-teriak begitu. Ngerti ya Bu? Ngerti? Iya ngerti.
Bagus, Ibu menghela nafas panjang saat polisi membantah ucapannya. Merasa tertampar mungkin, Winarwan berdiri hendak memberikan kursinya pada Ayla, namun ditolak. Mbak duduk di sini, nggak usah Win. Ayla beralih pada sang polisi. Permisi Pak, saya mau tanya berapa persen kemungkinan Ahmad ini benar-benar mencuri? Karena Ahmad ini statusnya masih dicurigai dan Ibu Siati ini tidak punya bukti apapun, kami juga belum melakukan interogasi yang selayaknya. Jadi bisa dikatakan kemungkinan Ahmad benar-benar mencuri sekitar 50%, Mbak. Baik, terima kasih Pak. Setelahnya Alia mengambil ponsel, mencari sesuatu, kemudian berpamitan pada Winarwan. Win, temenin Ahmad dulu ya, Mbak mau kemana? Mau telepon pengacara. Kalau tuduhan Ibu ini nggak benar bisa dituntut balik atas tuduhan pencemaran nama baik. Tadi kayaknya Mbak dengar ibunya jelek-jelekin pondok. Mata Winarwan berbinar kagum saat Ayla tampak begitu keren dengan kalimatnya yang tegas, berbeda dengan isi ibu di sampingnya yang iris matanya berlarian ke sana kemari menunjukkan kepanikan. Ayla menunggu proses interogasi di gazebo kantor polisi. Ia duduk dengan ditemani beberapa minuman dingin. Hari ini sungguh jadi hari yang melelahkan buat Ayla. Ya ampun Dek, Bunda capek banget. Monolognya sambil mengusap perut besar itu, merasakan setiap pergerakannya dan tersenyum senang setelahnya. Ketika kaki kecil di dalam sana sudah mampu menunjukkan eksistensinya dengan cara menendang, Ayla akan menyambutnya dengan usapan. Duk, dia menendang. Adek juga capek ya, sabar sayang, kita tunggu Om Win dulu, terus kita pulang. Tak menunggu lama, Winarwan datang menghampiri Ayla di gazebo. Berjalan dengan raut wajah yang begitu riang, pemuda itu tak dapat menyembunyikan senyumnya. Dari kejauhan, ia sudah tampak seperti orang sinting. Mbak, gimana Win? aduh, sakit perutku nahan ketawa Mbak. Winarwan memegangi perutnya, kemudian membungkuk mencari tempat duduk di depan Ayla, menyejajarkan kakinya dan bersiap bercerita. Sebenarnya Ayla sudah tahu akan seperti apa akhir kasus ini. Kekeluargaan ya Win. Seketika tawa Winarwan semakin membesar. Haha, bener banget Mbak, harusnya Mbak lihat tadi muka si ibunya kayak gimana. Tepat tebakan Ayla, kekeluargaan adalah salah satu upaya penyelesaian masalah dengan jalur damai. Alias mungkin si ibu yang tadinya berkuar-kuar menuduh Ahmad jadi ciut karena Ayla menyebut-nyebut soal pengacara. Winarwan masih dengan tawanya. Bahkan kini tangannya memukul-mukul meja semen di gazebo karena tawa itu tidak mau berhenti. Win, sudah ketawanya, ketawa terus kamu. Di dalam mau ketawa sungkan Mbak, jadi aku tahan di sini meledak deh. Terserah kamu deh. Mana Ahmad? Di dalam Mbak, di kursi dekat meja yang tadi. Ya udah Mbak jemput Ahmad dulu. Siap Mbak Ayah. Winarwan tiba-tiba berdiri tegak sambil memberi hormat kepada Ayla dan dibalas dengan senyum pasrah dari Ayla. Nama aslinya itu Laila, disingkat oleh keluarganya jadi Ayla, dan kini Win menyingkatnya lagi menjadi Ayah. Ada-ada saja. Perjalanan ke Sukabumi bukanlah perjalanan yang singkat, tapi Pak Yasin bersyukur kali ini ada Rata yang bersedia menggantikannya mengambil kemudi. 11 jam perjalanan dari Jombang ke Sukabumi rupanya tak membuat semangat sahabat kecil Ayla itu runtuh. Sepanjang perjalanannya, bibirnya tak berhenti mengucapkan berbagai candaan untuk Pak Yasin dan istrinya. Bu, kalau ibu masih ingat tidak, pas kelas 3 dulu si Ayla dihukum sama pengurus pondok. Waktu itu pengurusnya masih Mbak Aisyah, kata Rati pada Ibu Ifah yang duduk di kursi di samping kemudinya. Bu Ifah mengangguk sambil tersenyum simpul mengingat betapa badungnya Ayla saat ia kecil. Kata orang Ayla kecil sering membuat masalah, namun menurut Bu Ifah, Ayla tak buat masalah, ia hanya menyuarakan pendapatnya. Tapi sayang, banyak keberanian Ayla terkadang buat terperosok ke dalam sebuah permasalahan. Dulu Ayla memang sering sekali dihukum. Ucap Ibu Ifah setuju. Iya kan Bu, bener, tapi Ayla itu memang gak ada takutnya Bu. Heran aku. Bu Ifah lagi-lagi mengangguk setuju. Pun dengan Pak Yasin ada di belakangnya. Bapak memang selalu mengerjakan Ayla untuk berani. Tapi malah kebablasan dulu. Bener sekali Pak. Oh ya Rati, Ibu mau tanya sama kamu. Iya Bu, monggo. Soal bumi apa Ayla masih mau bicara dengan bumi? Canggung, tentu saja suasana jadi canggung setelah Ibu Ifah mengucap pertanyaannya, namun tidak lebih canggung saat mereka membahasnya bersama dengan Ayla. Setidaknya saat ini tidak ada Ayla dan Bu Ifah pikir ini waktu yang cukup tepat mengingat usia kandungan Ayla yang semakin bertambah. Bu, Rati ragu, ia tahu jawaban yang akan ia berikan berbanding terbalik dengan jawaban yang diinginkan Bu Ifah. Tidak, pasti Ayla tidak mau. Tidak ya, pasti Ayla tidak mau. Bukan begitu Bu. Bu
bukannya tidak mau, hanya Ayla belum mau kasih tahu Bumi soal kehamilannya. Karena ya sampai sekarang mereka berdua itu putus hubungan, Bu. Nah, zaman sekarang kan sudah canggih, kalau memang mau menghubungi pasti ada caranya kok. Apa perlu ibu sendiri yang menghubungi Bumi? Bu Iva marah, jarang-jarang lihat ibu Ayla ini marah. Bu Iva adalah ibu paling sabar yang Ratih tahu. Atau mungkin Bu Iva sudah tak tahan lagi dengan perang dingin antara mantan pasangan suami istri itu. Sejak awal Bu Iva sudah mewanti-wanti agar Ayla tetap menjaga hubungan baik dengan Bumi walaupun mereka sudah tidak bersama lagi. Namun sepertinya tidak diindahkan oleh Ayla. Bu, kasihan itu loh si Ratih, kok malah Ratihnya yang dimarahin. Bingung itu anaknya. Pak Yasin yang ada di belakang ikut buka suara. Merasa iba melihat Ratih yang kebingungan. Enggak kok Pak, ibu enggak marahin Ratih kan? Maaf nak. Pak Yasin yang di belakang mencoba mencairkan kembali suasana. Pak Yasin sadar sejak perut Ayla makin besar, istrinya itu makin emosional. Hal yang wajar bagi seorang ibu yang ingin melindungi anaknya. Tapi Ayla juga akan menjadi seorang ibu yang melindungi anaknya. Ia tak mau beritahu Bumi bukan hanya karena sekadar rasa gengsi ingin menghubungi. Ayla takut kalau Bumi menuntut haknya sebagai bapak. Ia sudah susah payah membesarkan bayi dalam kandungannya sendirian selama 7 bulan ini. Menurutnya lebih baik Bumi tidak tahu sama sekali dan Ayla akan menjalani hidupnya dengan tenang sebagai single mother. Sudah bapak paham maksud ibu itu apa, wajar kok Bu, sebagai ibu pasti mau yang terbaik kan untuk Ayla. Tapi ibu juga harus memahami apa alasan sebenarnya Ayla itu sampai segitu tidak maunya bicara sama Bumi. Kita sebagai orang tua Ayla saat ini hanya bisa menemani dan mendukung keputusan Ayla, Bu. Anak kita sudah besar loh, bukan anak-anak lagi yang apa-apa harus nurut sama orang tua. Masih kecil aja Ayla itu suka nggak nurut loh Bu. Apalagi sudah gede begini. Maksud bapak itu Bu, kita juga harus menghormati keputusan Ayla ya Bu ya. Iya Pak, maafkan ibu, hati ibu ini Pak rasanya dicabik-cabik kalau lihat Ayla kesusahan. Ibu cuma nggak mau Ayla itu susah, itu saja. Iya istriku, bapak paham. Tidak ada yang buka suara setelahnya. Ibu Iva dia meresapi perkataan Pak Yasin. Ratih pun dia meresapi pembicaraan Pak Yasin dan Bu Iva. Ingin rasanya Ratih membujuk Ayla untuk mau bicara pada Bumi. Namun Ayla tetaplah Ayla. Tidak semudah itu keputusannya digoyahkan. Kota Sukabumi ternyata tak kalah panas dari Jombang. Seharian Ratih dan orang tua Ayla keliling lahan kosong untuk memeriksa keadaan sekitar sebelum pembangunan benar-benar dilaksanakan. Pak Yasinlah yang bertanggung jawab memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Namun ada sedikit kendala yang membuat mereka harus menunda kepulangan. Sepertinya waktu satu minggu memang tidak cukup. Iya, waalaikumsalam. Begini loh Pak, luas tanah yang kita sepakati awalnya yang di sudut barat itu kan 19 meter, betul. Nah, tadi saya cek hanya 17 meter, selisih 2 meter. Ini gimana Pak, gimana ya? Pak Yasin bicara lewat ponselnya dengan kepala rekonstruksi bangunan. Begini Pak Yasin, mohon maaf sebelumnya, jujur saya belum ke lokasi sama sekali. Urusan ukur-mengukur itu bagian anak buah saya dan laporannya masuk ke saya ya 19 meter Pak. Nah itu dia. Jadi saya laporan begini ke Bapak selaku kepala konstruksinya. Maksud saya biar Bapak juga ngecek, begitu Bapak bisa ke lokasi kapan. Aduh Pak Yasin, saya belum ke sana itu bukan karena saya lalai atau nganggur atau apa ya Pak. Saya belum ke sana karena ini masih banyak rekonstruksi lain yang harus saya awasi Pak. Saya juga pusing nih Pak. Aduh, kepala rekonstruksi memang tugasnya mengawasi pembangunan, bukan Pak Yasin heran. Iya bicara baik-baik tapi lawan bicaranya justru membuat pembicaraan makin tak enak. Iya saya tahu Pak, itu kan memang tugasnya panjenengan. Tapi kemarin kita sudah sepakat ketemu tanggal ini kan Pak. Untung Pak Yasin punya berlapis-lapis stok kesabaran. Jadi Pak Yasin masih bisa bicara dengan halus. Sebentar saya lihat tanggal dulu, maklum ya Pak. Saya bilang iya, waktu itu belum berarti iya juga hari ini ya. Saya lumayan sibuk Pak. Wah kacau, si kepala konstruksi sendiri sudah dengan percaya dirinya mengisyaratkan kalau dirinya tidak profesional dan bukan orang yang bisa memegang kata-katanya. Kalau sudah begini susah, pemikiran orang itu tidak bisa dirubah, bisa jadi watak yang akan melekat seumur hidup. Ya sudah Pak, saya hubungi Bapak lagi nanti. Tolong yang profesional ya Pak.
Assalamualaikum. Daripada terpancing emosinya, lebih baik mengakhiri percakapannya. Biarlah Pak Yasin menunda kepulangannya bareng sehari 2 hari daripada harus adu argumen dengan orang macam si kepala proyek. Gimana Pak? Tanya Ibu Iva yang duduk di tepi ranjang penginapan. Melihat Pak Yasin yang sedikit gelisah membuat Ibu Iva juga tidak tenang. Kok perasaan Bapak tidak enak ya Bu? Semoga saja kita cepat ketemu sama kepala rekonstruksinya. Jadi kita pulang ke Jombangnya diundur dulu atau bagaimana Pak? Terpaksa seperti itu Bu, nggak apa-apa kan? Ibu nggak apa-apa Pak, yang penting urusannya selesai dulu. Alhamdulillah gitu Bu, coba telepon Ayla kasih tahu kalau pulang ke Jombangnya diundur, Bapak mau mandi. Nggih Pak. Sepeninggalan Pak Yasin ke kamar mandi, Bu Iva mengambil ponselnya mencari nama kontak anakku Ayla. Sebelum menelponnya, tapi belum sempat Ibu Iva menelpon, Ayla jemari berhenti di satu kontak tepat di bawah nomor Ayla dengan tulisan anakku Bumi. Tiba-tiba hatinya dilanda dilema. Ingin sekali Bu Iva bicara pada Bumi terkait kandungan putrinya, namun Ayla masih bersikeras tidak ingin memberitahu Bumi. Padahal menurut Bu Iva, Bumi berhak tahu karena dia adalah bapaknya. Bu Iva hanya takut kalau Bumi terlambat mengetahui dan malah berpikir kalau itu bukan anaknya. Bu Iva hanya tidak mau Ayla menyesal. Maafkan Ibu ya Nduk. Kemudian tanpa ragu lagi, walau masih ada sedikit rasa bersalah, Bu Iva menekan nomor Bumi, bukan untuk menelponnya. Bu Iva tak akan mampu bicara pada Bumi. Beliau hanya mengirim sebuah pesan singkat pada Bumi. Pesan singkat yang akan menentukan bagaimana keputusan Bumi selanjutnya. Tuh, anakku Bumi. Assalamualaikum. Nah, ini Ibu Iva. Ibu hanya mau tahu kabar kamu, sekaligus tolong kalau ada waktu nak Bumi ngobrol sama Ayla hanya untuk saling bertukar kabar nak, tanyakan kabar Ayla.